di sini. Ya, eh, ya, jadi kita itu sudah bahas mulai forecasting, harga planning, sampai inventory management ya. Ini adalah yang disebut PPC konvensional. Nah, kemudian sekarang kita masuk PPC modern. PPC modern ini sebetulnya basisnya itu manajemen project. Basisnya itu manajemen project. Jadi, eh, apa bedanya PPC modern sama PPC konvensional? Kalau PPC konvensional itu demand-nya relatif lebih rata gitu ya. Jadi PPC konvensional itu untuk mengatur pabrik dengan demand yang relatif rata. Kalau PPC modern ini demand-nya bisa bisa tiba-tiba banyak atau tiba-tiba hilang gitu ya. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba hilang. Nah, karena itu kita pakai yang namanya material requirement planning. Material requirement planning ini yang ada di bab ini sebetulnya adalah hanya apa, eh, sistem yang ada di tahun 80-an. Jadi waktu saya kuliah dulu, itu material requirement planning ini seperti seperti program yang jalan di waktu itu komputer belum ada Windows. Jadi operating sistemnya namanya DOS, Disk Operating System gitu ya. Kenapa disebut disk operating system? Karena zaman itu hard disk itu kecil, terus banyak komputer itu nggak ada hard disknya, jadi operating systemnya itu cuma ditaruh di floppy disk, namanya floppy disk itu kayak ya piringan tapi fleksibel gitu, kayak piringan tapi fleksibel. Jadi piringannya dimasukkan, terus dinyalakan komputernya, dia ngakses operating sistemnya di situ, terus komputernya bisa jalan. Nah, disk readernya itu ada dua gitu ya, zaman dulu itu. Makanya disebut disk operating system. Nah, waktu itu ada program yang namanya material requirement planning. Bukan kita sebut software karena masih program yang sangat sederhana gitu ya. Yang menjalankan material requirement planning. Tapi kemudian itu tahun 80-an, terus tahun 90-an itu sudah berubah jadi namanya bukan material requirement planning, tapi manufacturing resource planning. Mungkin di bawah sini ada nanti sejarahnya itu, jadi ada MRP, ada ya nanti ada dalamnya di sini. Material requirement planning jadi uh, manufacturing resource planning, kemudian manufacturing resource planning itu disebut sebagai MRP itu karena singkatannya tetap MRP tapi namanya beda gitu, makanya disebut MRP itu. Kemudian yang sekarang itu namanya Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning ini ya software yang cukup besar, tapi untungnya banyak yang open source. Open source itu artinya kalian nggak perlu beli untuk bisa mengakses software ini. Kalian bisa belajar sendiri gitu ya. Jadi kalau sebetulnya ada prolog di depan sana mengenai ERP. Ada filmnya juga. Sebetulnya ERP muter film aja dulu ya. Bentar, saya coba putarkan film ERP aja. Jadi ERP itu kalau di buku itu ada ditaruh di sebelum sebelum forecasting itu ada perlu mengenai ERP di bukunya itu ya. Terus kalau kita search di sini sebentar, saya share screen aja, balik ke sini, share, tapi saya ganti. Jadi tetap kelihatan ya, tetap kelihatan ya.
Nah, ini kalau kamu buka ERP, kamu search ERP open source gitu ya, itu akan banyak sekali software ERP. Ya, ini misalnya ini, ya, ya. Jadi ERP ini sebetulnya software MRP yang sudah advance gitu ya. Jadi dia nggak cuma ngatur ngitung kebutuhan material, tapi juga seluruh kebutuhan perusahaan gitu ya, kebutuhan perusahaan. Makanya disebut enterprise resource planning. Dan softwarenya ini banyak yang open source. ITS itu juga pakai ERP open source. Nanti kamu baca ini bisa kamu search sendiri ya, baca sendiri. Nah, yang dipakai itu ini, yang dipakai ITS itu ITS pakai ini, Udu ini. Udu ini yang dipakai ITS. Jadi basisnya gratis, tapi kalau ada add-on yang kita butuhkan, kita bayar. Cuma bayarnya itu sangat murah. Ordernya itu cuma ratusan ribu, puluhan ribu gitu untuk add-on-nya itu. Jadi luar biasa murah lah. Karena basisnya kan open source. Gitu. Nanti kita akan balik lagi ke ERP kalau kalau kita punya sisa waktu ya, kita akan balik ke ERP. Sementara ini punya tadi di mana? Kita masuk ke sini aja. Uh, ada ada apa? Ada prolog yang menarik ya mengenai iPad jual $700, tapi ini tahun berapa ya? Mungkin sekarang harganya tetap segitu, saya nggak ngikuti. Tapi mereka memperkirakan harga realnya itu sebetulnya di bawah 50% dari harga jual. Yes. Kalau dihitung-hitung harga memorinya kira-kira $80, touch screen-nya itu $130, prosesornya $23, kameranya $12, dan seterusnya, total produk cost itu sedikit lebih dari 50%, $368. Tapi dia bisa jual dengan harga $700. Nah, dulu itu juga ada di buku yang edisi lama itu cerita mengenai eh, produknya iPhone yang untuk muter lagu itu apa, iPod ya, iPod. Jadi awalnya iPod dibuat itu ternyata dari sebuah ide ya untuk buat musik player, karena waktu itu yang terkenal kan Sony Walkman itu ya. Sony Walkman itu masih jauh besar sekali. Terus Steve Jobs itu punya ide buat musik player yang jauh lebih kecil, basisnya adalah memori bukan pita kaset.
bukan mitra kaset, terus dia manggil beberapa vendor. Ada yang vendor waktu itu baterai litium masih belum serami sekarang, kemudian hard disk yang kecil juga belum seperti sekarang gitu ya, hard disk memori yang kecil ya. Dulu masih banyak hard disk, belum SD card gitu. Terus mereka dikumpulkan, jadi ada Hitachi, ada Toshiba, ada apa ya, orang-orang pabrik-pabrik yang ahli di bidangnya. Terus dibilang iPhone punya ide buat musik player yang sekecil mungkin, kalian bisa support apa untuk produk ini. Misalnya Apple butuh misalnya hard disk, butuh baterai, butuh hard disk, butuh memori, butuh baterai, butuh prosesor, butuh dan seterusnya lah item-item listnya. Jadi begitu mulai berkembangnya. Mungkin nanti juga ada case study terkait bagaimana sebuah produk itu di-develop gitu ya. Ternyata tidak serumit yang mungkin kalian bayangkan yang selama ini kalian dapatkan gitu. Tapi ternyata itu biasanya itu malah sebelum produknya di-develop, dia sudah milih vendor dulu, vendor komponennya itu sudah dipilih dulu. Nah, terus produk itu di-develop bersama dengan vendornya. Jadi bukan kita develop produk dulu, baru cari vendor, balik. Kita cari vendor dulu, baru develop produknya. Jadi dalam product development itu kita sudah dibantu vendor-vendor yang ahli tadi. Yaitu case-nya Apple juga selalu seperti itu. Jadi dia bukan bangun dari nol terus manggil vendor, tapi manggil vendor dulu, baru dia develop produk. Ini Zoom saya ini Zoom gratis, jadi 40 menit nanti mati. Nanti kalau mati saya kirim link ulang ya, nanti masuk lagi kalian. Ada pertanyaan mungkin sebelum lanjut? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Berarti MRP itu yang dengan ERP itu apa modenya itu sama seperti ini ya, Pak? SAP yang kita butuh barang Ya, apa nanti? Ya, ya, gitu ya, Pak. SAP itu ERP yang mahal gitu ya. ERP yang harus kamu beli mahal itu SAP. Jadi Oh, SAP itu perusahaan yang memulai ERP. Ya. Jadi ERP yang pertama kali itu mereknya SAP gitu. oh, Waktu itu baik-baik, Pak. saya dipameri SAP itu oleh orang Vesto. Ya, ini kami sudah pakai software ERP gitu. Tahun apa ya ketemu orang Vesto itu ya. Mungkin tahun masih sebelum 2000 kayaknya. Itu dia sudah punya ERP SAP. Jadi 1990 sekian mendekati 2000 itu dia sudah punya SAP. SAP kan buatan Jerman ya. Vesto kebetulan kan juga perusahaan Jerman. Nah kebetulan ada alumni yang kerja di Vesto terus pamer ke saya itu SAP itu. Tapi ini sudah 20 tahun sejak SAP itu memperkenalkan ERP. Banyak orang mendevelop ERP yang basisnya itu open source gitu. Nah, termasuk yang dipakai ITS itu Udo itu ERP yang basisnya open source gitu. Cukup jelas? Jelas, Pak Wid. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan siapa lagi mau tanya. Lanjut ya. Jadi eh, logiknya logiknya ERP itu basisnya itu sama dengan MRP. Cuman kalau MRP itu yang dihitung cuma kebutuhan bahan baku, kebutuhan material itu bahan baku dari sebuah produk gitu ya. Kalau ERP semua kebutuhan perusahaan gitu ya, semua kebutuhan perusahaan dihitung menggunakan logik yang sama. Nah, kalau kamu menguasai logiknya MRP, harapannya kamu eh, mudah memprogram ERP gitu ya.
Jadi nantinya untuk ERP kamu juga harus belajar lagi gitu. Tapi kalau kamu bisa ERP itu sebetulnya ya banyak yang butuh gitu ya, banyak yang butuh. Dan sekarang karena ERP itu open source, kamu bisa belajar sendiri, lihat YouTube dan sebagainya. Ya, jadi MRP ini sebetulnya sangat mudah. Misalnya kita itu mau produksi meja 100 biji gitu ya. Anggap aja meja sederhana itu ada mejanya, ada kakinya 4. Ada mejanya dan kakinya 4. Maka satu meja itu komponennya cuma mejanya itu dan 4 kaki. Maka kalau kita butuh memproduksi 100 meja, maka kebutuhan bahannya bisa dihitung adalah 100 mejanya sendiri plus 400 kaki. Logikanya cuma begitu untuk menghitung kebutuhan material. Nah, selain kebutuhan material, kita juga bisa mengatur jadwalnya. Misalnya meja ini harus kita kirim bulan depan, gitu ya. Meja ini harus kita kirim bulan depan. Nah, anggap aja ada bulan depan itu berarti ada 4 minggu ke depan, tiap minggu ada 5 hari kerja, maka kita punya 20 hari kerja menuju meja itu dikirim 100 biji gitu. Maka kita hitung mundur kayak manajemen project. Meja 100 biji gitu ya. Proses finishing meja ini butuh berapa lama? Finishing itu misalnya melitur, ngecat gitu ya. Misalnya finishing untuk 100 biji meja ini butuh, atau finishingnya itu per part aja, nanti baru dirakit jadi satu kalau meja knockdown ya. Meja knockdown misalnya finishingnya di per part aja. Untuk merakit 100 meja ini butuh waktu berapa lama misalnya. Untuk merakit 100 meja butuh waktu 2 hari atau sehari gitu ya. Kalau merakitnya sehari, maka semua komponen ini harus datang sehari sebelum meja itu diserahkan gitu. Nah, supaya kita bisa memenuhi target sehari sebelum meja diserahkan itu semua komponen siap, maka kita hitung proses untuk membuat tapak mejanya itu sendiri itu berapa lama proses masuk finishing. Gitu. Oh, untuk membuat tapak meja ini prosesnya adalah mungkin kita anggap aja beli multiplex dulu, atau ya beli multiplex nanti dilapis pakai serat yang lebih bagus, ya multiplex dipotong, dilapis dan seterusnya, sehingga kita butuh kira-kira untuk buat 100 tapak meja yang atasnya ini kita butuh berapa? 10 hari lah untuk buat 100 ini. 10 hari. Maka berarti tadi kan sehari sebelum pengiriman itu semua barang sudah harus siap. Nah, kita mundur lagi 10 hari kerja untuk bahan baku untuk tapak meja ini harus selesai. Ya, bahan baku harus disiapkan di situ. Gitu. Logikanya seperti itu. Jadi dari situ kita bisa ngitung jumlah dan tahu schedule-nya gitu ya. Ya, ini 10 menit lagi mati. Kalau mati nanti saya share link lagi. Nah, tadi saya sudah katakan MRP ini PPC modern, di mana pada PPC modern itu kita untuk menangani demand yang naik turunnya itu banyak gitu ya. Ini di sini dikasih contoh ban kok bisa demand-nya nggak tetap, itu gimana Pak gitu ya. Ini gambarnya kan ban. Nah gini, kalau kamu masuk pabrik ban di Indonesia aja lah, pabrik ban di Indonesia itu yang saya tahu ada FDR untuk sepeda motor, ada IRC. IRC itu pabriknya sama dengan Gajah Tunggal ya, di satu grup lah dia. IRC itu lisensi Jepang. Merek IRC itu merek ban Jepang sebetulnya. Nah, merek itu dilisensikan, diproduksi oleh Gajah Tunggal gitu.
Nah, Gajah Tunggal sendiri itu dulunya juga lisensi merek apa gitu, terus setelah dia bisa buat sendiri, dia lepas lisensinya gitu. Yang saya tahu itu saya diundang pabrik ban apa ya? Pabrik ban lokal itu apa mereknya? Mungkin kamu ingat pabrik ban lokal selain Gajah Tunggal apa? Apa? Aciles, ya Aciles. Aciles itu ternyata lisensi Continental dulunya. Jadi dia beli lisensi Continental, diproduksi di sini. Begitu dia sudah bisa buat ban, dilepas lisensinya, dia buat Aciles itu. Gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, pabrik Aciles itu sebetulnya nggak hanya memproduksi ban merek Aciles, dia juga terima pesanan untuk memproduksi ban-ban merek lain. Karena ban itu sebetulnya kayak punya resep gitu ya. Tatanan seratnya seperti apa, tatanan bednya itu bed itu yang nempel ke velg itu seperti apa, terus jenis komponnya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa pesan sebetulnya kalau kita punya resep ban tertentu gitu, kita pesan ke Aciles buatkan ban seperti ini gitu, maka dia akan buat ban seperti yang diminta itu. Aciles bisa buatkan, dan banyak pabrik ban di Indonesia itu melakukan hal seperti itu. Nah, kenapa orang-orang yang pegang merek ini buat bannya di Indonesia? Ya, kalian tahu bahwa Indonesia ini negara yang punya bahan baku karet yang sangat besar gitu ya. Bahan baku karet yang sangat besar, makanya ban itu banyak dibuat di Indonesia. Apakah ban itu semuanya dari karet alam? Ternyata enggak. Katanya orang Ciles itu sekarang itu prosentasenya mungkin 50% karet alam, 50% karet sintetis. Karet sintetis itu didapat dari kilang minyak ternyata. Jadi kilang minyak itu nggak cuma memproduksi minyak, tapi juga produk-produk sampingan banyak sekali. Kapan tuh ada alumni yang di Exxon Singapura juga cerita ke saya bahwa kilangnya Exxon itu sekarang bisa bikin apa saja gitu ya, dimodifikasi sedemikian rupa karena mungkin animo beli minyak sudah mulai turun, maka kilangnya dimodifikasi untuk bikin segala macam produk yang dibutuhkan pasar gitu. Kita tahu bahwa minyak itu bahan dasarnya adalah C dan H, dan banyak sekali komponen lain yang sebetulnya struktur atomnya itu C dan H. Jadi bisa di-tailor sedemikian rupa sehingga keluar produk-produk macam-macam tadi gitu. Jadi kalau kamu balik ke pabrik ban, kamu masuk ke Aciles, kamu akan lihat banyak sekali merek ban yang mungkin kita nggak pernah tahu malah di Indonesia, karena ban ini dibuat di Aciles, setelah jadi itu diekspor gitu ke pemesannya. Pemesannya ada dari Australia, ada dari Eropa gitu. Banyak sekali. Nah, malah GT Radial itu bisa buat pabrik di Cina. Karena Cina itu pasar ban yang sangat besar, dan kalau dia ngirim ban itu biayanya lebih mahal daripada kalau dia ngirim bahan baku. Jadi pabriknya Ciles yang besar itu di Lampung, dan kalian tahu di Sumatera itu banyak sekali karet gitu ya. Jadi dia ngirim bahan baku ke pabriknya yang di Cina sana, terus bannya dibuat di Cina sana gitu. Ya, jadi kenapa butuh MRP? Ya, karena ban itu ini jenisnya banyak, ukurannya banyak gitu ya. Sehingga kamu perlu tahu produksi ban merek apa, ya, maksudnya ban jenis apa, ukuran berapa banyak gitu. Ya, sehingga kalau nggak pakai MRP puyeng sendiri gitu. Bannya sih
bukan kayak komputer yang terdiri dari banyak komponen, ya satu, tapi jenisnya itu banyak sekali gitu. Dan kalau dia keliru memproduksi, misalnya dia memproduksi tipe X, padahal yang diminta pasar tipe Y, ya tipe X tadi jadi nganggur. Kalau kamu ke mana itu, Gelora Bung Tomo, ada sirkuitnya kan, di sana ada sirkuitnya. Kamu lihat banyak ban baru, tapi yang dipotong-potong untuk ganjel sirkuit itu, untuk buat apa ya, pengaman sirkuit itu kan ban baru tapi dilobangi gitu. Kalau kamu lihat tahunnya, itu adalah ban yang kadaluarsa. Jadi itu karena kesalahan produksi. Jadi produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, akhirnya jadi ban kadaluarsa, terus dijual murah untuk jadi ganjelnya sirkuit itu, pengaman sirkuit. Tapi syaratnya harus dilobangi dulu supaya nggak dipakai orang gitu. Itu sudah nggak aman. Ban itu kalau lebih dari 5 tahun sebetulnya sudah nggak aman. Jadi karetnya sudah jadi lebih keras gitu ya. Ya, terus ini Exhibit 21 ini ada berbagai macam barang, ada assemble to stock. Assemble to stock ini berarti kita kayak komputer gitu ya. Komputer itu kan komponen-komponen dirakit terus ditaruh di marketplace, ditaruh di toko gitu ya, assemble to stock. Kalau make to stock itu mulai kayak ban gitu. Ban itu make to stock. Ban itu make to stock ya. Kalau assemble to order itu mungkin yang dia diassemble sesuai kebutuhan. Jadi kayak misalnya peralatan pabrik gitu ya. Peralatan pabrik itu assemble to order. Ya, make to order juga sesuatu yang kalau to stock itu yang dijual di toko gitu ya, itu to stock. Kalau to order itu yang khusus biasanya. Ya, make to order juga begitu, jadi ada kebutuhan khusus sehingga harus dibuat khusus sesuai kebutuhannya, itu yang assemble to order, make to order, engineer to order sama. Engineer to order malah dirancang sesuai kebutuhan gitu. Biasanya peralatan-peralatan pabrik ini yang engineer to order, make to order, assemble to order ini peralatan pabrik. Tapi bukan hanya peralatan pabrik, misalnya kayak kamu beli kacamata gitu ya, kacamata itu kan produk yang sangat spesifik, hanya cocok untuk kamu misalnya ya, kacamata dengan ukuran tertentu gitu kan, itu bisa dibilang itu assemble to order atau make to order gitu, kacamata. Jadi nggak mesti harus bayangkan yang rumit sekali produknya kayak peralatan pabrik, tapi produk sederhana juga bisa begitu. Ya, terus ini kita ngomong master production scheduling. Jadi master production scheduling ini